Tentu kamu masih ingat dengan kehendak bumi ya? Ya, dalam membangun usaha ataupun berbisnis, kamu tidak mungkin melakukannya sendirian. Kamu butuh bantuan orang lain. Nah, makin banyak dan makin berkuasa teman-teman kamu, maka makin cepatlah kamu mencapai tujuan. Tapi sebelum kamu menjalankan bisnismu, ada satu hal yang kamu harus mengerti betul. Papa ingin cerita tentang pengalaman Papa dalam membangun bisnis Papa. Jadi, di dunia ini ada suatu sistem ekonomi yang sudah tua umurnya dan bekerja hampir di seluruh sektor atau lini di dunia ini. Konon, di negeri antah berantah yang mengklaim paling bersih pun, sistem ini juga bekerja. Oke, kita sebut saja sistem ini adalah Al Capone. Lalu apa itu sistem Al Capone? Ini tidak ada hubungannya dengan judul film di Hollywood. Sistem Al Capone ini seperti dua sisi mata uang. Ada Al, harus ada Capone. Al adalah pemegang otoritas, sementara Capone adalah pebisnis tulen. Dalam sistem bisnis ini, Al memegang peranan sebagai pembuka jalan dan mengawal kepentingan Capone. Di sisi lain, Capone adalah eksekutornya. Biasanya Al tidak mengerti detail tentang bisnis ini. Seandainya ada yang berbaik hati melibatkan dia dalam usahanya, maka sistem usaha itu justru akan berantakan. Karena Al ternyata tidak pernah bisa bekerja. Nah, si Al ini doyan banget makan. Berapapun porsi yang dia hidangkan, pasti dia akan makan habis. Tantangannya adalah, Capone harus memberi makan Al terus. Kenapa? Kalau Al tidak bisa makan, demikian juga dengan Capone. Tentu dia tidak bisa makan juga. Di lapangan kamu pasti akan bertemu dengan hal semacam ini. Kita tidak sedang membicarakan penguasa negeri antah berantah yang korup atau semacamnya. Tidak. Tapi ini terjadi hampir di seluruh organisasi profit maupun non-profit. Satu contoh kecil, jika kamu sedang mengikuti dalam tanda kutip tender di organisasi yang pemerintah maupun swasta, maka akan ada Al yang harus kamu beri makan supaya kamu bisa menang tender. Istilahnya adalah bagi-bagi rezeki lah. Atau mungkin orang bisa katakan, kalau cuan jangan dimakan sendiri. Si Al selaku pemegang kuasa untuk memenangkan lelang akan berkata dengan bahasa santun, kami sedang giat membangun fasilitas umum untuk karyawan. Nah, di saat itulah Capone harus peka dan mengerti apa yang harus dia lakukan jika ingin memenangkan tender. Al akan mengatur mekanismenya untuk Capone. Atau, jika Capone ingin memasuk barang ke perusahaan atau instansi pemerintah negeri antah berantah, maka selalu ada Al yang kebetulan ada di bagian pembelian. Dengan senyum manisnya, dia akan berkata, tolong pikirkan saya, sambil menjabat tangan Capone. Teman Papa di negeri sebelah pernah bercerita, dia harus menyisihkan sebagian keuntungannya untuk menyumbang ke suatu organisasi dengan tujuan supaya pemimpin organisasi itu mau memperlancar bisnisnya atau minimal menjaga bisnisnya. Tentu harapannya adalah cuan yang terus mengalir dan berkesinambungan. Kamu tahu apa yang terjadi? Usaha teman Papa semakin berkembang dan menggurita sedemikian banyaknya. Ingat pesan Papa baik-baik. Entah kapan dan di mana, kamu pasti akan menemui situasi ini. Pada saat itu kamu harus berpikir secara bijak. Masa depanmu dan usahamu adalah prioritas utama, sementara cuan adalah nomor kesekian. Apakah kamu akan menerima sistem Al Capone ini dalam bisnismu atau tidak? Semuanya nanti tergantung pada pengalamanmu dan jam terbangmu. Di dalam berbisnis, ketika kamu menerima sistem ini, kamu bisa saja selamat, tapi kamu bisa juga masuk jurang. Sekali lagi ingat baik-baik pesan Papa, masa depanmu dan usahamu adalah prioritas utama. Berhati-hatilah dalam mengambil keputusan. Ini hal yang harus kamu renungkan, Cynthia. Kamu harus tahu persis siapa Al dan siapa Capone dalam bisnismu nanti. Ini penting sekali.
Apakah kamu sudah menabur karma baik? Karena dialah nanti yang akan menolongmu jika kamu dalam kesulitan. Jangan pelit berbuat amal. Lakukanlah saja setiap kali kesempatan itu ada dan jangan pernah mengeluh. Jika nanti kamu sudah memulai membangun network dan jaringan pertemanan dengan teman-teman kamu, yang kamu perlu pertanyakan pertama kali pada dirimu sendiri adalah bagaimana nanti kamu akan memelihara hal tersebut? Seberapa akrab kamu nanti dengan jaringan kamu? Penting sekali untuk mencari teman yang bisa membawamu dan bisnismu berkembang. Lupakanlah mereka yang justru akan membawamu masuk ke jurang, dan kamu harus tegas dalam hal ini. Apakah kamu bersedia berbagi keuntungan jika bertemu orang yang tepat, atau bahkan bersedia merugi demi masa depan bisnismu? Cynthia, bukan Papa bermaksud membebani kamu dengan semuanya ini. Papa tahu kamu juga ingin seperti teman-teman kamu di luar sana. Tapi, sebagai generasi penerus, mau tidak mau kamu harus menerima tanggung jawab ini. Dan tugas Papa adalah menyiapkan kamu sedini mungkin. Jika saatnya nanti tiba, kamu sudah siap menerima tongkat estafet dari papamu ini. Oke? Papa rasa cukup kita belajar hari ini. Kita akan lanjutkan lagi di lain waktu.